Baik, berikutnya kita langsung masuk pada bentuk molekul dan gaya antar molekul. Beberapa molekul berikatan sehingga membentuk struktur piramid. Berbagai bentuk molekul. Ya, kemudian jadi yang pertama kita akan pelajari berbagai bentuk molekul. Yang kedua yang B adalah gaya antar molekul. Berbagai bentuk molekul. Yang pertama ada teori domain elektron atau disebut dengan teori besar. Yang kedua, kepolaran senyawa berdasarkan bentuk molekul. Yang ketiga ada teori hibridisasi. Ya. Pertama kita masuk adalah teori domain elektron atau teori besar. Ya. Bentuk molekul dapat ditentukan berdasarkan tolakan antar pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat. Ya, jadi bentuk molekul ini terjadi umumnya pada senyawa kovalen, ya, pada senyawa kovalen. Nah, di sini kekuatannya adalah kekuatan tolakan pasangan elektron bebas sesama pasangan elektron bebas atau PeB, tolakan PeB dengan PeB sesama PeB itu lebih besar dari tolakan pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan. PeB dengan Pi. PeB dengan Pi, tolakan PeB dengan Pi itu lebih besar daripada lebih besar pula tolakannya daripada tolakan Pi sesama Pi. Kemudian jumlah domain elektron ditentukan sebagai berikut. Jadi bagaimana kita menentukan domain suatu elektron? Pertama adalah setiap elektron ikatan, baik itu ikatan tunggal, ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3, itu nanti dianggap satu domain. Ulangi, setiap elektron ikatan, baik ikatan tunggal, ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3, itu merupakan satu domain. Kemudian, setiap pasangan elektron bebas itu dianggap satu domain. Jadi ada nanti pasangan elektron bebas, kemudian itu adalah satu domain, pasangan elektron ikatan, ya, itu disebut nanti dengan satu domain. Kemudian ikatan itu nanti ada ikatan tunggal, itu adalah satu domain. Ikatan rangkap 2, walaupun 2 pasang dipakai di sana, itu dianggap satu domain. Ikatan rangkap 3, walaupun di sana dia menggunakan 3 pasang elektron, tapi itu dianggap satu domain. Nah, bagaimana menunjukkan bentuk molekulnya nih? Oke, notasi besar yang menunjukkan jumlah Pi dan PeB sebagai berikut. Ini adalah tipe molekulnya ya. Tipe molekulnya adalah AXNEM. Di mana A itu nanti adalah atom pusat, X adalah pasangan elektron ikatan atau Pi, N itu adalah jumlah Pi-nya, E adalah pasangan elektron bebas, dan M adalah jumlah pasangan elektron bebas. Jadi pada senyawa BeCl2, Be itu memiliki 2 eval. Kedua eval ini digunakan berikatan dengan Cl, yaitu yang tunggal pada Cl. Cl 7 evalnya, ada tunggalnya, maka yang tunggal itu mencari berpasangan dengan Be, bentuk BeCl2. Jadi pada BeCl2 itu terdapat pasangan elektron ikatannya atau Pi-nya adalah 2, sementara pada sekitar Be itu tidak ada pasangan elektron bebas, jadi jumlah domain elektronnya adalah 2. Nah, sini bentuk molekulnya nanti adalah linier. Bentuk molekulnya adalah linier. Kalau tipe molekulnya apa nanti itu? Atom pusatnya adalah Be, berarti adalah A.
Kemudian elektron ikatannya adalah 2, berarti adalah AX2. Ya, AX2 untuk tipe molekulnya. Nah, jumlah. Kemudian contoh molekul BeSL2, contoh senyawanya adalah BeSL2. Nah, kemudian sudut ikatannya nanti adalah 180. Sudut ikatan adalah 180. Nah, di sini nanti adalah kenapa dia membentuk sudut ikatan 180? Itu nanti terjadi tolakan hanya pada PI sesama PI. Nah, tolakan PI dengan PI. PI dengan PI. Nah, bagaimana posisi Cl sejauh mungkin agar tolakannya minimal? Tentu adalah berada pada sudut 180. Nah, inilah bentuk molekul dari BeCl2, ya, yaitu berbentuk linier, berbentuk garis lurus. Berbentuk garis lurus. Oke. Baik, kita lanjut dengan contoh berikutnya adalah pada senyawa BF3. B itu adalah equalnya 3, berikatan dengan F. F itu ada 7, di mana nanti adalah yang elektron tunggal pada F berikatan dengan yang tunggal pada B. Berarti pada BF3 hanya terdapat 3 buah PI. 3 buah PI saja. Pasangan elektron ikatannya ada 3. Nah, di sekitar B tidak ada elektron bebas, berarti ada 0. Nah, berarti jumlah elektronnya adalah, atau domain elektronnya adalah 3. Ya, jumlah domain elektronnya adalah 3. Nah, di sini itu membentuk nanti adalah sudut ikatan 120. Nah, bentuk molekulnya adalah segitiga planar. Jadi bentuk molekul pada BF3 atau BCl3 adalah segitiga planar atau segitiga datar dengan sudut 180. Jadi ini B yang merah itu adalah B, dan ujung-ujung yang putih itu nanti adalah F nih. Jadi kalau kita buatkan ini seperti segitiga. Kalau kita hubungkan ujung-ujung BEF ini seperti ini, kita hubungkan nih berbentuk segitiga datar atau segitiga planar dengan sudut antara Cl dengan Cl-nya 120. Oke. Baik. Kita lanjutkan dengan ini. Pada senyawa SO2. Nah, SO2, pada SO2 nanti itu terdapat ada pasangan elektron ikatannya adalah 2, ya, ikatannya adalah 2. Kemudian pada di sekitar S nanti terdapat 1 elektron bebas, 1 pasang elektron bebas. Jadi ada PEB-nya di sini. Ada PEB-nya. PEB-nya 1, jumlah domain elektronnya adalah 3, yaitu 1 PEB, 2 PI, itu adalah 3. Nah, ini jadi ini adalah domain elektronnya adalah 3. Nah, apa tipe molekulnya nih? Berarti kalau atom pusatnya adalah A, elektron ikatan adalah X, berarti nanti adalah AX2E1. AX2E1. Nah, sudutnya juga adalah 120, tapi bentuk molekulnya adalah bengkok, ya, bengkok. Walaupun sudutnya 120 sama, tapi bentuk molekulnya berbeda. Ini dia. Ini bentuk molekulnya seperti sama ya. Ini sebenarnya ada di sini. Jadi yang paling atas itu, ya, ini adalah O ini O yang putih itu nanti adalah O. Nah, ini yang pasangan elektron bebas itu berada di sini. Yang agak warna kekuningan itu dari sini adalah pasangan elektron bebasnya adalah ini. Berarti boleh dibilang nanti SO2 itu adalah bersifat polar. BF3 ada memiliki pasangan elektron bebas, tidak memiliki pasangan elektron bebas, berarti boleh dianggap nanti dia adalah polar, ya, senyawa polar. Oke ya. Ya, jadi seperti ini bengkok berbentuk V, berbentuk huruf V. Oke, baik, yang keempat adalah kalau jumlah pasangan elektron ikatan itu adalah 4, sementara tidak ada pasangan elektron bebas, maka jumlah domain elektronnya adalah 4. Kalau jumlah dengan atau boleh kita anggap nanti adalah tipe molekulnya apa?
A adalah atom pusat, X adalah elektron ikatannya ada 4, berarti AX4. Nah, E-nya tidak ada, berarti hanya AX4 tipe molekulnya. Nah, kalau AX4 seperti ini, maka bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Dengan sudut ikatan adalah 109,5. Nah, apa contohnya di sini adalah ya CH4. Jadi CH4 bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Nah, ini dia modelnya. Jadi yang merah itu nanti adalah atom C, atom pusat. Kemudian yang putih di ujung-ujung itu nanti adalah atom H, ya, atom H. Nah, ini bentuk tetrahedral tuh. Di mana sudut ikatan HCH, HCH, ini HCH atau HCH itu sama, yaitu 109,5 derajat. Berarti di sini hanya terjadi tolakan antara PI dengan PI, PI dengan PI, PI dengan PI, PI dengan PI. Nah, ini terjadi. Sehingga bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Oke, baik kita lanjutkan ini. Pasangan elektron ikatannya ada 3. Tapi terdapat satu pasang elektron bebas. Sehingga jumlah domainnya adalah 4. Yaitu 3 tambah 1 ada 4. Domain ini adalah domain elektron di sekitar atom pusat ada 4. Ini adalah nah di sini ini terjadi pada senyawa NH3. Contohnya di sini adalah NH3, PCl3. Nah ini, ya. Nah ini bentuk molekulnya. Berarti ini yang di atas itu adalah pasangan elektron bebasnya ini yang kuning ini. Ini adalah pasangan elektron bebas seperti ini. Kemudian jadi mirip bentuknya dengan tetrahedral nih, ini ya. Ya, dengan seperti ini, cuman ini adalah pasangan elektron bebas. Berarti di sini terjadi tolakan antara ada PEB dengan PI, PI dengan PI, PI dengan PI, PI dengan PEB. Sehingga sudutnya menjadi hanya karena ada tolakan PEB itu sangat kuat, PEB dengan PI itu kuat, sehingga sudutnya 107,5 derajat. Nah, bentuk ini kita sebut nanti adalah segitiga piramidal. Ya, jadi coba piramid itu coba bayangkan. Jadi di sini adalah piramid, segitiga piramidal itu adalah piramid alas segitiga. Di bawah ini kan bentuk segitiga nih. Nah, ini kalau kita hubungkan yang putih ini, ya, yang H itu kita hubungkan, ini berbentuk segitiga. Yang di bawahnya berbentuk segitiga, tapi kalau kita hubungkan ke atas itu berbentuk piramid. Jadi sebenarnya piramid alas segitiga. Segitiga piramidal. Oke? Baik. Berikutnya adalah pasangan elektron ikatan ada 2, PEB juga ada 2. Sehingga domain elektron atau jumlah elektron semuanya adalah 4. 2 PI, 2 PEB, maka domain elektronnya 4. Tipe molekulnya apa? A, X2, E2. Nah, kalau seperti ini yang terjadi, maka nanti adalah bentuk molekulnya adalah bengkok berbentuk huruf P. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini dia yang apa ini? Ini yang kuning ini adalah pasangan elektron bebas. Jadi di sini terjadi tolakan antara PEB dengan PEB, ya enggak? PEB dengan PI, PI dengan PI, PI dengan PEB, sehingga sudutnya nanti adalah sebesar 104,5 derajat. Jadi kalau kita perhatikan berarti H2O itu terdapat 2 pasang elektron bebas, maka di sini boleh dikatakan air bersifat polar. NH3 juga polar karena ada pasangan elektron bebas. Bentuk molekulnya adalah bengkok atau lebih dikenal dengan berbentuk huruf V. Jadi yang kita lihat ininya aja berbentuk V. Ini H yang O yang di tengah, H yang putih-putih ini adalah H. Jadi yang menjadi atom pusat adalah O, H di sini, H2O. Ya, jadi berbentuk huruf V atau berbentuk bengkok. Mirip dengan ini tadi, dengan SO2.
kan? Cuman sudutnya berbeda. Oke, baik, ini seperti ini. Melanjutkan. Ini, sekarang pasangan elektronnya ada 5, PeB tidak ada, sehingga jumlah elektronnya adalah 5. Apa tipe molekulnya? Nanti adalah AX5. AX5. Nah, kalau tipe molekulnya adalah AX5, maka di sini adalah bentuk molekulnya adalah segitiga bipiramidal. Bi artinya 2, berarti 2 buah piramid alas segitiga. Nah, sudut ikatan nanti ada 90, kemudian ada 120. Ya. Contoh senyawa adalah PCl5. Jadi pada PCl5 itu bersifat non-polar karena dia tidak memiliki PeB. Beda dengan PCl3 ya. Nah, ini dia yang bentuk segitiga bipiramid ini. Nah, ini segitiganya ini. Yang di tengah ini berbentuk segitiga ini. Kalau kau menghubungkan yang 3 ini hubungkan ke sini, ini berbentuk segitiga. Nah, tapi ini dengan ini itu berbentuk piramid. Ini berbentuk piramid. Nah, ini juga yang bawah berhubungan ke sini berbentuk piramid. Jadi 2 buah piramid alas segitiga. Ya, makanya di sini segitiga bipiramidal. Yaitu 2 buah piramid alas segitiga. Nah, segitiganya yang mana tadi? Ini segitiganya, hubungkan ini Cl ini hubungkan dengan ini, dengan ini berbentuk segitiga. Oke, kemudian ini lagi, hubungkan ini berbentuk piramid. Satu piramidnya. Ke bawah, piramid, 2 buah piramidnya. Jadi 2 buah piramid alas segitiga. Oke, kemudian masih sama ini, sama-sama domain elektron sama-sama 5, tapi di sini ada Pi-nya 4, PeB 1, domain elektron sama-sama 5. Maka tipe molekul untuk ini nanti adalah AX4E1. AX4E1. Maka tipe molekulnya nanti adalah tetrahedral tak simetris atau bidang 4. Nah, ini dia. Nah, senyawa yang seperti ini adalah SF4. Nah, ini yang satu pasang elektron bebas itu. Jadi sebenarnya dasarnya sama dengan ini. Nah, berarti yang di atasnya yang kita ambil ini yang pasangan elektron bebasnya. Ini pasangan elektron bebas yang di atas. Sehingga bentuknya adalah seperti ini. Disebut juga nanti dengan tetrahedral terdistorsi. Ya, tetrahedral yang rusak. Nih dia. Oke. Kemudian juga sama-sama domainnya 5. Domainnya 5, tapi ada Pi cuma 3, PeB 2. Sehingga tipe molekulnya nanti adalah AX3E2, tipe molekulnya. AX3, A tadi adalah atom pusat, X adalah elektron Pi, E adalah pasangan elektron bebas, maka AX3E2. Nah, ini bentuk molekulnya nanti adalah berbentuk huruf T. Ya, contohnya adalah ClF3. Nah, ini dia sama-sama 5 ini, sama seperti ini sebenarnya. Nah, ini yang pasangan elektron bebasnya adalah ini. Ya, ini sehingga berbentuk tinggal lagi ada bentuk T saja lagi. Huruf T ini. Jadi yang diambil yang ini ya, yang putih nih. Ini yang T di bawah. Oke. Baik, sama-sama 5 juga. Pi-nya 2, PeB-nya 3. Jadi tipe molekulnya nanti adalah AX2E3. Domain elektron adalah 5, jadi jumlah elektron sekitar atom pusat juga adalah 5, sama dengan di atas. Maka bentuk molekulnya adalah linear. Nah, ini dia yang 3, yang kuning-kuning itu adalah pasangan elektron bebas, sehingga yang ini, yang Xe itu adalah yang merah, nah F itu adalah yang putih. Maka yang kita perhatikan, jadi yang menjadi bentuk molekul sekarang adalah ini saja lagi yang diambil. Berbentuk linear, yang ininya. Nah, jadi ini menunjukkan, jadi pasangan elektron bebas tidak kita libatkan lagi. Jadi hanya elektron atom terikat saja yang kita gambarkan sebagai bentuk molekulnya. Oke? Kemudian yang keenam, yang berikutnya adalah pasangan elektron ada 6, PeB tidak ada.
Berarti domain elektron adalah 6, tipe molekulnya nanti adalah AX6. AX6. Tidak ada pasangan elektron bebas, pastikan dia adalah senyawa non-polar. Apa contoh senyawa di sini adalah SF6. Nah, senyawa dengan tipe seperti ini, itu bentuk molekulnya nanti adalah oktahedral. Oktahedral, okta artinya adalah 8, berarti bidang 8. Oktahedral. Nah, ini seperti ini dia, ya. Nah, jadi seperti ini, perhatikan ini berbentuk segi 4 ini, yang di tengahnya. Nah, ini atas bawah 1. Ini bentuknya. Berarti bentuk, kalau kita hubungkan dengan garis ini berbentuk bidang oktahedral nih. Nah, juga berikutnya adalah PI-nya 5, tapi terdapat pasangan elektron bebas. Jumlah elektronnya, domain elektron tetap adalah 6. 5 tambah 1 adalah 6, sama dengan ini. Cuman dibedakan ada PIB-nya, ada pasangan elektron bebas. Ya. Tipe molekulnya nanti adalah AX5E. Nah, apa bentuk molekulnya? Nah, di sini nanti adalah segi 4 piramid. Jadi bentuk dasarnya sama dengan ini. Nah, yang pasangan elektron bebasnya itu yang bawah. Jadi yang tinggal lagi ini, yang bawah ini pasangan elektron bebas. Nanti yang tertinggal hanya ini lagi. Nah, ini dia. Segi 4 piramidal. Jadi kalau ini kita lihat nih, hubungkan yang 4 nih, 1, 2, 3, 4. Berarti bentuk segi 4 kan? Nah, hubungkan ke atas, berarti bentuk piramid. Jadi sini adalah piramid alas segi 4. Piramid alas segi 4. Nah, apa senyawa contoh senyawanya ini adalah BRF3. BRF5. Ya. Jadi BR yang merah, FF itu adalah yang putih adalah F5 buah. Nah, ini nanti adalah pasangan elektron bebasnya. Jadi yang kita gambarkan bentuk molekul hanya yang BRF5-nya aja. Jadi adalah berbentuk piramid alas segi 4. Nah, segi 4-nya yang ini. Nah, ini kan bentuk segi 4 nih. Nah, ini bentuk piramid. Oke, yang terakhir adalah pasangan elektron ikatannya 4, PIB-nya ada 2, domain elektron adalah 6. Jadi domain elektron 6, maka tipe molekulnya nanti adalah AX4E2. Nah, bentuk molekulnya sama seperti ini lagi. Nah, jadi di sini taruhnya ikatan bebasnya di sini 1, di sini 1. Nih, jadi tidak digambarkan. Ini 1, sini 1. Ini tinggal lagi hanya segi 4-nya aja lagi. Nah, segi 4. Jadi ini dasarnya tetap dari sini. Tetap adalah ini oktahedral. Ya. Nah, kalau oktahedral, kalau 1 PB yang di bawah PB-nya. Sehingga bentuknya tinggal yang di atas aja lagi. Nah, kalau 2 PEB-nya yang di atas 1, yang di bawah 1, sehingga yang tertinggal hanya bawahnya lagi. Jadi hanya segi 4 datar atau segi 4 planar. Oke? Nah, itulah kira-kira bentuk molekul senyawa. Oke, teori domain elektron atau teori Fisher ini beberapa langkah meramalkan bentuk molekul ion poliatomik. Ini menghitung jumlah pasangan elektron pada atom pusat ion, misalnya molekul ion NH4+. Nah, di sini adalah pasangan elektronnya adalah jumlah elektron valensi plus minus muatan ion. Ya, di sini pasangan elektronnya adalah 1 elektron valensi dari N, 1 kali elektron valensi dari N, ditambah 4 kali elektron valensi dari H, dikurang 1/2. Sehingga kita peroleh adalah 1 kali elektron valensi. Oke, elektron valensi dari N itu ada 5. N golongan 5A berarti elektron valensi adalah 5. Kemudian H, elektron valensinya adalah 1. Ada 4 buah H di sini kan? Berarti 4 kali 1. Kemudian kurang 1. Kurang 1. Ya, karena dia membentuk ion di sini. NH4+, kan? Sehingga bagi 2 berarti adalah 4. Adalah pasangan elektron ada 4 nanti.
Menghitung jumlah pasangan elektron ikatan Pi pada atom pusat, Pi sama dengan jumlah atom dikurang 1. Nah, jumlah atom di sini Pi sama dengan pasangan elektron ikatan sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Jumlah atom 4, ya, tuh. Kemudian yang C, menghitung jumlah pasangan elektron yang berada di sekitar atom pusat. Pasangan elektron pusat adalah sama dengan pasangan elektron dikurang 3 kali jumlah atom pusat, ya, kecuali H, sehingga pasangan elektron di atom pusat itu adalah 4 dikurang 3 kali 0, berarti adalah 4. D, menghitung jumlah pasangan elektron bebas, PeB sama dengan pasangan elektron pusat dikurang Pi, berarti adalah pasangan elektron bebasnya sama dengan 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi, notasi besar untuk ion NH4 plus itu AX4 dengan bentuk geometri adalah tetrahedral. Silakan ini bagaimana menentukan domain elektron untuk senyawa-senyawa ini. Silakan ya. Ya. Kepolaran senyawa berdasarkan bentuk molekulnya. Ini senyawa polar untuk molekul tidak simetris mempunyai kutub, rumus besarnya adalah seperti ini. Ya, ada pasangan elektron bebas. Ya, berarti untuk NH3 tadi adalah contohnya adalah AX3E. Ya, untuk senyawa nonpolar, ya pastikan dia tidak memiliki elektron bebas. Untuk molekulnya simetris, tidak mempunyai kutub atau dipol, rumus besarnya adalah seperti ini. Untuk tipe molekulnya adalah seperti ini. Kemudian berikutnya adalah teori hibridisasi. Teori hibridisasi ya, teori hibridisasi dijelaskan berdasarkan proses penggabungan atau hibridisasi orbital-orbital atom yang digunakan oleh elektron-elektron yang saling berikatan. Teori hibridisasi sama dengan teori ikatan valensi. Nah, di sini ada orbital asal adalah S dan P, orbital yang bergabung adalah S dan P, maka kalau ini yang bergabung nanti adalah bentuk molekulnya adalah linier. Nah, seperti ini benar. Jadi hibridisasi sp itu bentuk molekulnya adalah linier. Kemudian kalau bergabung itu nanti hibridasi orbital yang bergabung adalah 1 dari S dan 2 dari P. Berarti sp2. Nah, kalau hibridisasinya sp2, maka bentuk molekulnya adalah segitiga sama sisi atau segitiga planar tadi. Kemudian ini yang bergabung ada S1 dan P-nya 3, sp3. Nah, tetrahedral. Ya, ada tetrahedral atau tetrahedron. Nah, ini bentuk molekulnya. Ini kalau bergabung adalah sp3d, jadi orbital S, 3p dan 1d, maka bentuk molekulnya adalah bipiramid trigonal atau trigonal bipiramidal. Ya. Jadi adalah piramid dengan alas segitiga. Kemudian yang terakhir adalah sp3d2, itu adalah bentuk molekulnya nanti adalah oktahedral atau oktahedral. Ini silahkan senyawa SF6. Apa bentuk hibridisasi yang terjadi pada senyawa ini? Silahkan kamu cari.